Baik, shalom. Terima kasih ya untuk pertama kalinya Pak Gembala. Thank you Pak Hendra, Ibu ya untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Tema kita ini adalah iman yang menyelamatkan. Saving faith. Nah, sebenarnya kalau kita meneliti di dalam Alkitab apa yang dimaksudkan dengan iman, maka para teolog atau sebagian teolog itu membagi iman di dalam Alkitab itu menjadi 3 macam. Ada yang disebut sebagai historical faith, ada yang disebut sebagai practical faith, ada yang disebut sebagai saving faith. Historical faith itu menyangkut kepercayaan terhadap hal-hal semacam sejarah-sejarah atau catatan-catatan di dalam Alkitab. Karena tidak semua orang percaya kepada apa yang diceritakan di dalam Alkitab. Satu contoh misalnya saja di kalangan liberal. Mereka tidak mengakui bahwa sejumlah catatan terutama dalam kitab Kejadian, misalnya Kejadian 1-11, itu fakta sejarah. Itu dianggap sebagai mitos, dongeng. Cerita tentang penciptaan atau cerita tentang banjir Nuh. Karena ditemukan sejumlah prasasti kuno semacam Enuma Elis dan Epic Gilgamesh yang jauh lebih tua dari kitab Kejadian. Karena itu mereka mengatakan atau menyimpulkan bahwa sebenarnya penulis kitab Kejadian itu mengadopsi cerita-cerita Babilonia, Mesopotamia kuno seperti Epic Gilgamesh dan Enuma Elis untuk memasukkan di dalam Alkitab menjadi cerita dalam kitab Kejadian, Penciptaan maupun Nuh. Atau ambil contoh misalnya cerita tentang kelahiran Yesus dari perawan. Nah, itu sesuatu mujizat, tapi orang atau sejumlah orang itu tidak mempercayainya. Seperti Harry Emerson Fosdick, seorang tokoh liberal Amerika, dia satu kali berkhotbah bahwa aku tidak percaya kelahiran dari seorang perawan dan aku harap Anda pun tidak mempercayainya. Ya. Bapak liberalisme Rudolf Bultmann, teolog Jerman itu, bahkan di dalam bukunya New Testament Mythology, dia mengatakan bahwa di dalam catatan-catatan Injil ada begitu banyak mitos, ada begitu banyak dongeng yang membungkus kebenaran. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak orang tidak beriman terhadap apa yang dikatakan oleh Alkitab, kisah-kisah Alkitab. Nah, yang dimaksudkan dengan historical faith itu adalah iman untuk mempercayai semua catatan-catatan itu, catatan-catatan Alkitab. Sementara practical faith adalah iman dalam hidup hari-hari. Saudara sakit, saudara percaya Tuhan sembuhkan, saudara kesulitan, saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam hidup hari-hari. Ya, saudara tidak punya uang, tapi saudara yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong. Itu practical faith. Sementara saving faith itu adalah iman yang menyelamatkan, iman yang membuat saudara selamat, tidak masuk neraka tapi masuk surga. Nah, hari ini kita akan belajar bukan historical faith, bukan practical faith, tapi saving faith. Kalau begitu saving faith itu seperti apa? Nah, itu yang mau kita bahas. Karena itu sebentar saya jelaskan nanti, ya muncul pertanyaan silakan catat. Dan setelah itu saya akan berikan kita tanya jawab. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memulai pelajaran kita. Tuhan terima kasih. Kami sekarang mau belajar tentang iman yang menyelamatkan. Tuhan tolonglah kami, berikan akal budi pikiran yang baik supaya kami mengerti. Hamba bisa menjelaskan dengan baik, semua saudara juga bisa menangkap dan memahaminya.
Kami menerima kebenaran itu dalam hati kami setelah kami diyakinkan dari kitab suci. Dan setelah itu, biarlah kami berespon sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, mempertajam pemahaman kami juga lewat session tanya jawab nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, soal saving faith ini, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa memang soal keselamatan kita itu karena iman semata. Semboyan reformasi yaitu sola fide, sola gratia yang diterima sola fide. Jadi hanya anugerah Allah tapi diterima hanya berdasarkan iman. Ada banyak ayat yang menunjukkan itu. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam ayat ini dia hanya mengatakan bahwa orang bisa dapat hidup kekal, dia tidak binasa, syaratnya satu, yaitu yang percaya. Tidak ada syarat lain yang diberikan di sana. Ya. Roma 3, 27-28. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Ayat ini bukan hanya menyatakan bahwa manusia diselamatkan berdasarkan iman, tapi langsung menganulir perbuatan baik di sana. Ya, menganulir ketaatan kepada hukum Taurat di sana sebagai prasyarat dari sebuah pembenaran atau sebuah keselamatan. Galatia pasal 2. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan satu lagi ayat terkenal Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu dari dalam diri Allah yang menyebabkan dia mau memberikan kepada kita apa yang tak layak kita terima. Saudara kerja pada saya, 1 bulan saya kasih gaji 5 juta. Itu namanya upah, itu namanya gaji. Tapi kalau saudara nggak kerja sama saya 1 bulan saya kasih 5 juta, itu namanya kasih karunia. Tapi saudara sudah tidak kerja pada saya, tapi fitnah saya keliling dunia, saya masih kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia yang besar sekali. Itu amazing grace. Ya. Nah, kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Seolah-olah itu masih belum cukup, Paulus menambahkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena kalau itu hasil perbuatan, lalu ibu selamat, yang ini gak selamat. Kenapa selamat? Karena lebih baik. Ya itu kenapa gak selamat? Karena kurang baik atau karena tidak baik. Maka yang ini bisa bermegah karena dia lebih baik dari orang lain. Ya. Nah, semua itu menunjukkan bahwa memang kitab suci, berita kitab suci itu hanya menyatakan bahwa selamat karena iman. Iman saja, bukan iman plus-plus. Jadi iman tidak tambah dengan perbuatan, iman tidak tambah dengan pertobatan dalam arti berhenti berdosa, iman tidak tambah dengan baptisan, iman tidak tambah dengan bahasa roh, iman tidak tambah dengan guling-guling di lantai,
dan lain-lain. Tidak. Pokoknya iman saja. Faith alone. Nah, tapi sekarang kalau kita bertanya, apakah kamu sudah beriman pada Kristus? Saya yakin tanya pada semua orang Kristen, mereka akan mengaku bahwa mereka beriman. Yang saya amati adalah ada banyak orang Kristen sebenarnya tidak beriman. Hanya mereka kira mereka sudah beriman. Itu soal. Kalau saudara pergi misalnya di daerah timur sana yang mayoritas Kristen, saudara ketemu pemabuk di jalan juga tanya, kamu percaya Yesus? Beriman, beriman. Itu kan pernah sampai ke kampung sana ya dengan coba tanya mereka semua dari ujung kampung sampai ujung kampung apakah beriman? Pasti beriman. Nyaris tidak ada orang Kristen yang mengaku dia tidak beriman. Semua beriman. Nah kalau memang begitu semua beriman, lalu ngapain lagi kita penginjilan? Kan gitu kan sudah beriman semua. Tapi kalau kita mengerti sebenarnya apa sih iman yang benar dalam kaitan dengan keselamatan? Nah itu yang kita perlu tahu ciri-cirinya. Supaya tidak semua orang yang mengaku beriman, itu benar-benar beriman. Dan itu penting bagi gereja untuk bisa memikirkan bahwa gereja tetap membutuhkan pemberitaan Injil. Biarpun di dalam gereja tuh yang datang gereja tuh sudah orang Kristen semua. Tapi kenapa tetap harus setia beritakan Injil? Karena tidak semua orang yang hadir dalam kebaktian itu sungguh-sungguh Kristen. Kira-kira bulan lalu ya, saya khotbah di salah satu gereja besar di Surabaya ini. Yesus Juru Selamat. Saya jelaskan sedemikian rupa mengapa sih kok Yesus Juru Selamat, mengapa sih kok untuk menyelamatkan dunia perlu ada seorang Juru Selamat, mengapa kalau Allah mau menyelamatkan saja tidak berfirman dari surga saja selamat selesai, kenapa pakai repot-repot acara jadi manusia di Natal lagi, pakai acara repot-repot naik kayu salib lagi, mati lagi, bangkit, kok susah sekali, selamat ya selamat, kan Allah berkuasa. Begitu saya menjelaskan itu akhirnya seorang penting di situ mengakui bahwa seumur hidup jadi Kristen saya baru mengerti kenapa Yesus Juru Selamat. Dan umur-umur di gereja ini baru pernah ada khotbah tentang Yesus Juru Selamat. Nah itu berarti bahwa gereja kita tidak boleh berpikir bahwa karena semua di dalam gereja sudah Kristen maka pemberitaan Injil kita break sejenak. No. Itulah sebabnya saudara-saudara, di gereja saya berkhotbah, kadang berkhotbah pengajaran, kadang berkhotbah apologia, ya macam-macam. Kadang-kadang saya bikin acara tanya jawab saja dalam kebaktian, kadang-kadang saya bikin semacam drama khusus, misalnya pas Paskah bikin acara wawancara bersama Simon orang Kirene. Jadi saya tampil sebagai Simon orang Kirene dan diwawancara. Banyak metode saya pakai. Tapi kalau yang namanya Jumat Agung, Paskah, hari-hari raya gereja, harus penginjilan. Tidak bisa tidak. Ya, saya ditanya, Pak, apakah Pak yakin 50% jemaat Bapak Kristen? Sungguh-sungguh, saya tidak yakin. Itu sudah banyak penginjilan loh. Apalagi yang jarang-jarang penginjilan. Ya, apalagi yang tak pernah penginjilan, itu pasti dipenuhi dengan banyak Kristen KTP di dalam. Nah, itulah sebabnya kalau ditanya beriman, ya kami beriman. Tapi iman seperti apa? Seperti apakah iman yang menyelamatkan itu? Nah, ini yang perlu kita bahas malam ini. Saya kasih beberapa. Pertama-tama kita mesti sadar bahwa iman adalah kepercayaan yang didasarkan pada firman Tuhan atau pada janji Tuhan. Itu namanya iman. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan, saudara percaya itu baru disebut beriman. Kalau saudara percaya sesuatu, yakin 1000% pada sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan tak pernah berkata itu dan tak pernah berjanji itu bukan iman.
Sekarang kita mau berangkat ke satu tempat, tahu-tahu di luar hujan deras sekali. Yang lain bilang, ayo kita cari payung dan lain sebagainya. Tapi ada ibu bilang, jalan saja, beriman saja. Pasti hujan berhenti. 10 menit lagi. Beriman saja, hujan berhenti. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa begitu hujan 10 menit lagi, hujan berhenti? Nggak ada. Seorang di Surabaya sini, pernah anaknya mati. Biasakan kebaktian penghiburan. Tapi dia tidak mengadakan kebaktian penghiburan. Kebaktian pembangkitan. Jadi setiap malam Tuhannya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus bangkitlah, bangkitlah. Hari pertama, kedua, ketiga, tidak bangkit-bangkit juga. Sudah berapa hari terpaksa dikubur. Setelah itu orang tuanya murtad. Kenapa? Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa kalau anakmu mati pasti bangkit? Kalau dia mau bangkitkan bisa, tapi dia tak pernah janji bahwa orang mati harus dibangkitkan. Ya, kalau Tuhan mau menyembuhkan bisa, tapi dia tak pernah berjanji bahwa semua orang sakit pasti sembuh. Kalau dia mau buat mujizat bisa, tapi dia tak pernah berjanji bahwa dia selalu mau buat mujizat. Itu mesti pikir serius. Setiap hari mujizat. Mungkin persoalan utama pada definisi mujizatnya. Ya, mestinya definisi mujizat itu supranatural kan? Menyimpang dari yang natural. Ya kan? Kalau dari di atas lantai 3 tiba-tiba tiba-tiba jatuh. Nah, itu natural. Tapi begitu saudara loncat tahu-tahu naik. Nah, ini kan melawan hukum yang normal. Karena itu baru mujizat, ya kan? Itu baru mujizat. Nah, itu baru mujizat. Jadi mujizat itu penyimpangan dari keadaan normal. Nah, kalau tiap hari mujizat artinya tiap hari menyimpang dari normal. Ya kan? Tiap hari menyimpang dari normal. Kalau tiap hari menyimpang dari normal, maka yang tak normal itu menjadi normal. Sehingga yang normal yang menjadi tidak normal. Dan itu mujizat. Sekarang begini, biasanya habis makan kenyang kan? Nah, itu mujizat, itu biasa. Tapi habis makan, tidak makan kok kenyang. Tidak makan 40 hari kok kenyang. Nah, itu supranatural. Tapi kalau yang normal jadi mujizat, habis makan kenyang. Wih, ada mujizat. Apa? Waktu saya makan kenyang. Nah, itu kan sudah berubah itu definisinya. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan serta berfirman. Jadi ada firman dulu. Baru ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Makanya juga dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu harus didasarkan pada firman. Nah, kalau kita berbicara soal keselamatan, maka sentralnya itu pada Yesus. Sehingga pada waktu orang bicara beriman pada Yesus, maka harusnya yang disebut iman pada Yesus atau beriman itu adalah harus percaya kepada segala sesuatu tentang Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Misalnya, Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan Allah. Saudara percaya hal itu? Alkitab berbicara Yesus manusia. Saudara percaya hal itu? Alkitab bicara Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa. Alkitab bicara Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan kembali sebagai hakim. Alkitab berkata Yesus satu-satunya jalan. Percaya itu atau tidak? Nah, itu paling dasar. Ini saja penting karena seperti saya bilang tadi, nggak semua orang percaya itu. Bahkan pendeta pun, banyak pendeta liberal yang tidak percaya itu. Ya,
Di dalam konsep keselamatan ada pluralisme, ada inklusivisme, ada eksklusivisme. Sementara eksklusivisme percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak percaya dia masuk neraka. Maka pluralisme menganggap bahwa semua agama dapat menyelamatkan, tapi ada gelombang aliran tengah yang mau mempertahankan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tapi membuka keselamatan bagi orang agama lain. Jadi Yesus memang satu-satunya jalan, tapi jangan pikir bahwa di surga hanya ada orang Kristen. Nanti di surga juga ketemu orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ada di sana. Tapi mengapa orang Islam itu bisa sampai di surga? Bukan karena Islamnya, tapi karena Yesus yang masuk ke dalam Islam dan menyelamatkan dia di dalam Islamnya. Nanti ada orang Konghucu masuk surga, tapi Yesus yang menyelamatkan dia di dalam Konghucunya itu, Konfusiusmenya itu, dalam kebudaannya, dalam kehinduannya. Ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu tidak berarti selalu dipercaya. Ya tadi baru kita singgung sedikit dengan Pak Hendra. Saya kuliah S3 ini 2 kali. Kuliah pertama gagal. Karena berantem saja sama dosen, karena dosennya liberal. Ya. Dan saya masih heran bahwa kita masih memperdebatkan benarkah Yesus sungguh-sungguh mati. Ya. Lalu masalah ini kelas pendeta semua ini. Ya, pendeta jemaat semua. Lalu saya bilang, lah kalau kita masih meragukan Yesus betul-betul mati, lalu untuk apa kita khotbahkan? Bagaimana jemaat tahu kalau kita tidak percaya Yesus mati? Mereka bilang ini konsumsi para teolog, bukan jemaat. Ya, kalau begitu kita tipu-tipu dari mimbar. Jadi jangan pikir bahwa percaya gitu, kita juga percaya. Tidak, banyak orang tidak percaya. Makanya menurut saya pendeta-pendeta liberal begitu tuh tidak ada yang selamat. Ya. Nah, satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah kepercayaan kepada Kristus itu terhadap apa yang dikatakan kitab suci tentang Kristus itu harus mencakup semua hal yang dikatakan Alkitab tentang Kristus. Tidak bisa sebagian. Jadi kalau saudara percaya, saya percaya Yesus itu Allah dan manusia, tapi saudara tidak percaya dia mati, itu bukan iman. Kalau saudara percaya, saya percaya Yesus mati, tapi saudara nggak percaya dia bangkit, itu juga bukan iman. Kalau saudara percaya bahwa dia juru selamat, tapi saudara nggak percaya dia Allah, itu juga bukan iman. Sekarang tanyalah kepada saksi Yehova, apakah mereka percaya Yesus? Ya. Apakah mereka percaya Yesus juru selamat? Ya. Percaya Yesus mati dan bangkit? Ya. Naik ke surga? Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ya. Apakah kalian percaya Yesus akan menjadi hakim akhir zaman? Ya. Apakah kalian percaya Yesus Allah? Tidak. Karena bagi saksi Yehova, Yesus bukan Tuhan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Dia cuma penghulu malaikat Jibril dan ciptaan mula-mula dari Allah. Kalau begitu apakah saksi Yehova mau dianggap sebagai orang beriman? Tidak. Mereka hanya beriman kepada sebagian yang dikatakan Alkitab, tapi sebagian yang lain tidak. Kalau seorang percaya Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, tapi kalau dia tidak percaya Yesus akan datang kembali sebagai hakim, ya dia juga nggak bisa disebut beriman. Jadi beriman di sini itu percaya kepada firman Tuhan tentang Kristus, tapi semuanya, gak bisa pilih-pilih. Sampai di sini saudara lolos? Ya, mungkin mudah ya tanya pada saudara ya lolos. Tapi kalau tanya pada pendeta-pendeta, doktor-doktor, master-master teologi ya banyak tak lulus. Saya yakin itu. Ya. Ada doktor yang jebolan STT Jakarta itu yang berhasil membuktikan tesisnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, tak percaya ada surga dan neraka. Lalu membuat buku, ku bakar surga, ku guyur neraka. Ya. Apakah dia percaya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku? Dia bilang, Yesus Kristus tak pernah mengucapkan Yohanes 14 ayat 6. Dan seandainya Yesus memang mengucapkannya,
Yesus telah salah besar. Lalu itu dokter teologi itu. Nah kalau begini, apakah dapat dikatakan beriman? No. Dan menurut saya tak mungkin diselamatkan, biarpun dia mengaku orang beriman. Ya. Nah itu pertama. Jadi harus percaya semua yang Alkitab katakan tentang Yesus. Itu pertama. Kedua, iman yang menyelamatkan itu mempunyai atau memiliki, menjadikan Yesus Kristus sebagai objek imannya. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama itu adalah percaya tentang Kristus yang dikatakan Alkitab. Kalau yang kedua ini percaya kepada Kristus. Ada banyak hal yang dinyatakan dalam Alkitab dan kita harus percaya tentang hal itu. Contoh, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini memberikan informasi tentang pra-eksistensi Yesus dan hakikat ilahinya sebagai firman Allah. Dan Dia menciptakan segala sesuatu. Ini kata Alkitab tentang Yesus. Percayakah saudara? Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini bicara soal inkarnasi Kristus jadi manusia. Percayakah saudara tentang ini? Markus 10. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini bicara bahwa Yesus datang untuk menebus, memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia lahir untuk mati. Ada orang Islam bilang begini, Pak, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat? Sedangkan untuk menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa. Jawabnya gampang saja. Ngapain mau selamatkan diri dari salib? Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri dari salib, maka misinya gagal. Kalau dia datang untuk mati, dan dia tidak jadi mati, itu gagal. Tapi kalau dia datang untuk mati, dan ternyata berhasil mati, nah itu baru berhasil misinya. Jadi untuk apa dia menyelamatkan diri? Memang dia tidak mau menyelamatkan diri. Dia datang memberikan nyawanya menjadi tebusan. Itulah yang dikatakan Alkitab tentang Yesus. Percayakah saudara tentang hal itu? Nah, tapi yang kedua ini bukan percaya tentang, tapi percaya kepada. Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 11:25. Barang siapa percaya kepadaku. Ayat 26. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Maka Alkitab itu bukan hanya soal percaya tentang Kristus, tapi percaya kepada Kristus. Apa bedanya percaya tentang Kristus dan percaya kepada Kristus? Kalau ada seorang ahli bedah jantung yang hebat sekali, sudah banyak menolong orang dan menyelamatkan orang. Saudara baca profilnya, wah ini dokter luar biasa. Tamatan sini, jebolan sini, punya pengalaman praktek operasi bedah jantung sudah 25 tahun. Dan tingkat keberhasilan 98%. Dan saudara percaya itu. Tahu-tahu jantung saudara harus dibedah. Dan ketemu dia. Saudara serahkan diri untuk dia bedah atau tidak? Kalau saudara yakin dia dokter hebat,
tapi saudara tidak menyerahkan diri untuk dibedah jantungnya oleh dia, maka saudara hanya percaya segala informasi tentang dokter itu, tapi saudara tidak percaya kepada dokter itu. Bisa bedakan? Atau cerita lama, satu hari di air terjun Niagara, Charles Bronlin memasang seutas tali dari ujung sini dan ujung sana. Lalu dia berjalan di atas seutas tali itu sambil disaksikan oleh banyak orang menahan napas, dan dia jalan, lolos. Dia balik lagi lolos, dia bilang, siapa percaya bahwa saya akan berjalan sampai di sana dengan selamat? Semua percaya, dia jalan. Siapa percaya saya akan balik dan selamat? Semua percaya. Lalu dia menghadap ke seorang, apakah Anda percaya saya akan selamat sampai sebelah? Percaya, yakin 100%, yakin. Maukah ikut saya? Sini tak gendong kemana-mana. Lewat tali itu. Dia bilang, jangan Pak, yang lain saja. Kamu percaya saya bisa sampai sana? Bisa. Percaya, yakin, ikut, jangan Pak. Yang lain saja. Ya, saudara lihat ini beda. Ini percaya tentang kemampuan orang itu, tapi tidak menyerahkan diri seturut dengan kepercayaan itu. Nah, disinilah bedanya. Masalahnya, ya, saya punya seorang teman yang dia mengeluhkan, Pak, saya kesulitan menginjili mertua saya. Kenapa? Saya omong apa saja tentang Tuhan Yesus, dia percaya. Tuhan Yesus itu Allah, Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus mati menebus kita, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bisa. Mama percaya. Maukah terima Yesus? Tidak. Mama sudah punya agama. Aneh rasanya ya. Kenapa bisa percaya semua tentang Yesus tapi tidak mau terima Yesus? Artinya percaya semua hal tentang Yesus masih tetap memungkinkan bahwa itu bukan orang Kristen sejati. Karena dia bisa saja tidak percaya Yesus. Seorang lagi yang ketika dikasih tahu semua informasi tentang Yesus, dia tetap dan dia percaya itu. Begitu ditawarkan, maukah terima Yesus? Lalu dia tanya, kalau terima Yesus, masuk surga ya? Iya. Ini dia diinjili oleh cucunya. Jadi mbah si oma ini diinjil oleh cucunya. Jadi kalau oma terima Yesus masuk surga ya? Iya. Nah, opamu kan sudah mati. Dan opamu tidak percaya Yesus. Opamu masuk mana? Ya, terpaksa si cucu itu berkata, neraka oma. Jadi opamu di neraka, dan sekarang kau mau suruh saya terima Yesus supaya saya masuk surga. Kau mau pisahkan saya dengan opa, dasar anak biadab kau. Ya, dan maki itu anak itu. Ya. Jadi, tapi kalau tanya Yesus mati, bangkit dan lain semua, dia percaya semua. Tapi ternyata tidak menerima. Kalau begitu, percaya yang Alkitab katakan tentang Yesus 100% sekalipun, itu tidak identik dengan percaya kepada Yesus. Nah, kalau sudah begini, ada banyak orang Kristen dalam gereja percaya semua tentang Yesus. Lolos nomor 1 tadi. Tapi yang nomor 2 ini tidak. Ya. Ketiga, penekanan dari iman yang menyelamatkan ini adalah kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat atau penebus. Nah, ini yang saya katakan di bagian awal tadi, bahwa ada yang namanya practical faith, ada yang namanya historical faith. Tapi kalau beriman secara historical atau praktikal semacam itu tak menjamin keselamatan. Jadi
Kalau saudara percaya bahwa Yesus itu dokter yang ajaib, kalau saya sakit dia sembuhkan, Yesus itu adalah pembuat mujizat, kalau saya mengalami kesulitan, dia bisa bikin mujizat, dia menyembuhkan saya, Yesus itu pemberi berkat, kalau saya kekurangan dia tolong saya dalam kesukaran, dan lain sebagainya. Orang kalau percaya seperti itu, dan hanya itu, dia mati tetap akan masuk neraka. Karena dia percaya Yesus dokter, Yesus pelaku mujizat, Yesus pemberi berkat, Yesus penolong dalam kesukaran. Tapi di dalam imannya tak ada Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Kalau itu tidak ada, iman seperti itu tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu harus melibatkan Yesus sebagai penebus atau juru selamat. Karena itu yang paling penting dari Yesus sebenarnya. Karena itu waktu Yesus dilahirkan, Matius 1:21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kehadiran Yesus itu paling utama, itu menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk menolong dalam kesukaran, bukan untuk pemberi berkat, bukan untuk jadi teladan. Itu semua penting, tapi tujuan utama yaitu penyelamatan. Sehingga kalau kamu percaya kepada hal-hal yang sekunder dari karya Yesus, tapi yang paling primer dari karya Yesus yaitu penyelamatan dan penebusan tidak kamu percayai, kamu belum benar-benar beriman dan tidak akan selamat. Sekarang lihat kata Paulus dalam Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kenapa dibilang jalan pendamaian? Karena orang berdosa itu musuh Allah. Semua orang berdosa itu musuh Allah. Makanya Paulus sering berkata, kamu dahulu waktu kamu seteru, waktu kamu musuh Allah. Kita itu baru berdamai dengan Allah melalui iman kepada Yesus. Jadi semua orang tak beriman pada Yesus itu sebenarnya musuh Allah. Tak mungkin bersekutu dengan Allah. Dan ingat, Allah hanya berdamai dengan orang berdosa melalui Kristus. Di luar Kristus tak ada perdamaian. Propisiasi. Nah, di sini Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman, tapi tidak bilang hanya iman saja. Iman di dalam darahnya. Apa maksudnya iman di dalam darah? Ya, dalam konteks Alkitab, darah seringkali melambangkan kehidupan dan pengorbanan. Maka darah Kristus itu mengacu kepada pemberian hidupnya, pengorbanannya, yaitu darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Iman di sini itu adalah iman yang menyelamatkan. Sehingga iman dalam darah itu menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada Kristus itu harus diletakkan di dalam karya penebusan. Iman dalam darah. Maka orang kalau beriman, saya percaya Yesus dokter, Yesus pembuat mujizat, Yesus penolong, tapi tidak percaya Yesus penyelamat, juru selamat, menebus. Dia beriman tapi tidak beriman dalam darah. Kalau tidak beriman di dalam darah, maka dia tidak mungkin punya pendamaian dengan Allah. Saya kasih komentar dari Ellicott. Di dalam penumpahan darah itulah esensi pendamaian yang ditujukan di kayu salib terkandung. Tidak diragukan lagi. Bagian-bagian lain dari kehidupan Kristus mengarah pada peristiwa ini. Tapi ini adalah tindakan yang memuncak di dalamnya yang dipandang sebagai penebusan. Jadi penebusan Kristus, kematian Kristus, pencurahan darah itu adalah klimaks dari seluruh karyanya. Primer. Sehingga kalau kamu tidak percaya yang primer ini, kamu tidak diselamatkan. Kita banding lagi. Kata Paulus dalam 1 Korintus 15:19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Mungkin agak membingungkan ya ini kalimat. Kita balik
urutannya. Saya baca begini. Jikalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja, maksudnya kamu percaya Yesus untuk urusan di dunia ini saja, kamu orang malang di dunia. Berarti iman pada Yesus itu bukan hanya untuk di dunia saja, tapi iman untuk dunia akan datang. Ya, sekarang kalau kamu percaya Yesus itu penyembuh, itu hanya untuk dunia ini saja kan? Karena setelah mati itu kan tidak ada urusan dengan penyembuhan. Karena orang mati tidak sakit. Tidak sakit fisik. Kalau saudara merasa susah dan minta Tuhan tolong penuhi kebutuhan, itu kan untuk hidup di dunia ini. Jadi kalau imanmu hanya tok di dunia ini saja, kamu orang paling malang di dunia. Kenapa? Karena apa artinya Tuhan tolong kamu seluruh di dunia tapi mati masuk neraka? Maka iman itu memang harus untuk dunia ini. Kita butuh Tuhan every day. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Tapi yang paling penting adalah iman untuk hidup akan datang. Sekarang saudara lihat penjahat di samping Yesus ya. Dia disalib dengan Yesus hari apa? Hari apa? Ya hari Jumat lah. Jumat Agung toh. Ya kan? Ini penting karena sekarang ada yang tidak percaya Yesus. Tapi dia tetap minta diingat untuk hari yang akan datang. Yang nanti. Kalau engkau datang sebagai raja. Kalau dia lihat orang di sebelah pakai mahkota dengan pakaian kerajaan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu masuk akal. Tapi lihat orang di sebelah sudah berlumuran darah, telanjang, sebentar lagi mati, tapi menganggap dia akan datang sebagai raja. Oh, ini orang hebat ini. Imannya luar biasa. Maka pendeta Stephen Tong bilang, Yesus itu raja, tapi banyak orang tidak percaya dia raja. Hanya 2 orang. Satu, di hari mati lahir, ada orang Majus cari raja baru lahir. Kedua, di hari mati ada penjahat itu. Ingatlah aku kalau engkau datang. Kapan engkau datang? Kalau engkau datang 2000 tahun lalu lagi, ingatlah aku 2000 tahun lagi. Ya kan? Dia minta ingat, tapi Yesus bilang hari ini engkau bersama dengan aku. Perhatikan baik-baik, dia cuma minta diingat, tapi Tuhan Yesus bilang bersama. Dia minta di akhir zaman, tapi Yesus bilang hari ini. Ya itu luar biasa. Berarti dia beriman, tapi imannya bukan dalam urusan dunia ini. Karena untuk urusan dunia ini hari itu juga sudah selesai kok. Imannya untuk hidup akan datang. Ya. Nah makanya jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita orang paling malang di dunia karena mati tetap masuk neraka. Ya. Kalau kita percaya Yesus sebagai juru selamat, penebus kita pasti tidak dihukum. Roma 8. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi kepercayaan kepada Yesus, iman, saving faith itu bukan hanya di sini, tapi terlebih di sini. Nah, ini yang susah. Banyak orang rajin ke gereja dan mendengar khotbah hanya tentang Yesus penolong, Yesus penyembuh, Yesus menolong dalam kesukaran, Yesus gembala. Sehingga akhirnya terpolalah bahwa iman mereka hanya untuk hidup di sini. Mereka hanya berurusan dengan Yesus di hidup di sini. Tapi tidak berurusan untuk hidup setelah mati. Keempat, iman yang benar itu harus mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Pertama, pikiran. Begini, saya seringkali menemukan, kamu percaya Yesus? Percaya. Mengapa kamu percaya Yesus, kamu bisa selamat? Saya kurang tahu, Pak. Bagaimana orang itu bisa percaya tanpa dia tahu? Lalu yang dia percaya itu apa? Nah, ini masalah ini.
itu yang saya bilang, banyak orang mengira mereka sudah percaya. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka percayai. Percaya itu harus mengerti itu dulu, baru percaya. Kalau kamu tidak mengerti apa-apa, selalu sebenarnya apa yang kamu percayai? Ya. Coba kita lihat Roma 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus ada yang memberitakan, lalu mereka dengar tentang Dia. Harus ada yang memberitakan, berarti harus memberitakan hal-hal tentang Yesus. Dan itu dipercaya dulu. Nah, kalau orang itu tidak mengerti apa-apa tentang Yesus terus dia percaya, apa yang dia percayai sebenarnya? Matius 13:23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Itulah sebabnya Injil itu perlu dijelaskan. Apa sih yang dimaksudkan dengan Injil? Habis itu baru suruh orang percaya. Jangan datang suruh orang percaya. Nanti apa yang dia percayai? Nah, itulah sebabnya saya tidak setuju dengan banyak KKR yang hanya KKR tapi tidak ada Injil di dalam. Dan itu yang dulu sering saya lakukan dan sering saya lihat. Kita ke kampung-kampung dan suruh orang bertobat. Ya, yang mabuk bertobat, yang mencuri bertobat, yang suka pukul istri bertobat, yang suka maki-maki bertobat. Tapi Injil tentang Yesus itu tidak ada. Pertobatan atau perubahan hidup orang meninggalkan dosa tanpa Yesus itu tetap tidak menyelamatkan juga. Nah, sekarang saya baru disebut benar-benar beriman kalau saya mengerti Injil, lalu memutuskan percaya kepada Injil itu. Nah, kalau saya tidak pernah mengerti Injil, saya memutuskan percaya apa? Maka bayangkanlah saudara, kalau gereja tak pernah beritakan Injil, bagaimana dia bisa yakin bahwa jemaatnya itu orang percaya? Nah, ini masalah. Maka pikiran itu harus terlibat. Memang kita mengerti ini, ada hal-hal di dalam dunia ini yang lebih banyak hal di dalam Alkitab. Harus mengerti baru percaya. Walaupun ada hal-hal yang harus percaya baru mengerti. Ada orang Islam ngomong sama saya, jelaskan saya Tritunggal. Kalau kamu bisa menjelaskan saya tentang Tritunggal dan jelas, saya akan jadi Kristen. Saya bilang gak bisa. Kenapa? Karena orang baru bisa mengerti Tritunggal dan menerimanya kalau ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun dia kepada segala kebenaran. Lalu orang hanya bisa mendapatkan Roh Kudus kalau dia percaya. Kalau kamu belum percaya gak ada Roh Kudus. Kalau gak ada Roh Kudus sampai mampus pun tidak bisa mengerti. Jadi kalau begitu daripada saya jelaskan kamu baru kamu jadi Kristen, bagaimana kau jadi Kristen dulu? Baru saya jelaskan. Bagaimana? Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, ya kan? Kalau begitu dalam urusan semacam Tritunggal, kita kalau nunggu mengerti baru percaya, nanti sampai almarhum juga belum percaya. Karena itu melampaui pikiran kita, maka berlaku I believe in order to know, do not I know in order to believe. Seperti kata Anselmus, aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya. Nah, itu tentang Tritunggal dan doktrin-doktrin predestinasi, providence of God dan sebagainya. Bukan itu yang ditentukan di sini. Injil itu sederhana. Injil itu pertama, kamu orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kamu pasti binasa. Karena Allah maha murka, maha kudus. Tak akan meloloskan satu orang berdosa pun tanpa dihukum. Begitu ada dosa,
Harus ada hukuman Allah. Ketiga, dalam menghadapi hukuman Allah ini kamu tidak bisa lolos dengan cara apapun. Mau buat baik kah, berhenti berdosa kah, jungkir balik bagaimanapun, tidak bisa. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri pengampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Rock of Ages, clap for me. Rajinku yang sebenarnya ratap dan tangisan tak bisa hapuskan cemar. Jadi mau cara bagaimanapun tak bisa. Tapi Allah sayang kita, lalu berikan Kristus. Siapa Kristus itu? Dia Allah sendiri. Mengapa dia harus datang? Ya karena juru selamatnya harus manusia dan harus tidak berdosa. Nah di sini ada manusia semua tapi semua berdosa. Di sana ada yang tak berdosa tapi bukan manusia. Jadi bagaimana bisa ada manusia yang tak berdosa? Ya bagaimana kalau yang tak berdosa itu saja jadi manusia? Tapi kalau dia jadi manusia, dia tidak boleh manusia jadi-jadian. Tidak bisa tiba-tiba muncul dari dalam laut atau dari lubang batu, tidak. Kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Makanya perlu dia lahir dari rahim Maria. Habis itu dia mati. Kenapa harus mati? Ya karena orang berdosa itu kan harus mati. Kalau saudara harus dicambuk 100 kali, ada orang mau tanggung hukuman kamu, ya dia harus menerima 100 kali cambuk. Nah kalau orang berdosa harus mati, maka juru selamatnya harus mati. Itulah sebabnya Yesus harus mati. Tapi tidak mati saja, bangkit, ya, dan dia menuntut iman kepada. Ini kan intisari Injil. Nah yang ini mengerti atau tidak? Kalau ini tidak dipahami, dan pada akhirnya untuk selamat, kamu nggak perlu berbuat baik, cukup beriman. Jangan pernah tambahkan sedikit pun perbuatan baik di dalam urusan keselamatan. Jangan, buang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Ada orang tanya, Pak, jadi apakah orang Kristen perlu berbuat baik? Saya bilang, tidak perlu kalau urusan keselamatan. Kalau urusan non-keselamatan perlu dan wajib. Tapi urusan keselamatan jangan. Jangan tambah apapun sedikit pun. Karena begitu kamu tambah sedikit, kamu binasa. Ya, Paulus bilang, orang yang mau berusaha hidup dari hukum Taurat justru terkutuk. Jadi saudara, kalau saudara pikir orang mau hidup dari hukum Taurat, maksudnya mau taat hukum Taurat supaya hidup, supaya selamat, justru terkutuk. Jadi kalau orang bilang, mari kita rajin kebaktian supaya mati masuk surga, justru akan masuk neraka. Mari kita beri persembahan supaya mati masuk surga, justru masuk neraka. Mari kita baptis supaya masuk surga, justru akan masuk neraka. Karena dia menyandarkan keselamatannya kepada pekerjaannya. Dan orang yang mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat justru terkutuk. Jadi buang semua. Kita tidak menyumbang apa-apa untuk keselamatan kita. Bahkan seorang bilang, aku tak pernah menyumbang apapun dalam penebusanku. Yang kusumbang hanyalah dosa. Dari mana aku ditebus. Nah ini berita Injil. Tapi kalau omong begini coba. Banyak orang akan bilang, tidak bisa. Masa kita tidak berbuat baik selamat. Itu artinya itu orang tidak mengerti Injil. Tapi dia mengaku percaya. Percaya. Itu percaya omong kosong. Saudara, untuk menyatakan kepada orang bahwa tak perlu berbuat baik sama sekali supaya selamat, itu tidak mudah. Terlalu banyak orang Kristen memberontak terhadap hal itu. Ya. Karena mereka dikacaukan dengan iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman harus tambah perbuatan. Nanti sebentar saya jelaskan itu. Ya. Karena itu, sehingga orang merasa bahwa ya beriman saja tidak cukup, harus kamu berbuat baik dulu baru selamat. Itu namanya iman plus-plus itu. Makanya saya pernah khotbah Paskah, tetelestai, sudah selesai.
waktu Yesus di atas kayu salib. Lalu saya bilang, Yesus sudah bilang sudah selesai. Lalu kau mau tambah apa lagi? Orang Kupang bilang kau mau tambah, kau punya sendok patah di situ. Dia sudah selesaikan semua dan dia tidak butuh tambahan apa-apa dari kamu untuk menyelesaikannya. Dia sudah selesai. Bagian kamu ini hanya terima. Ya, itu Injil. Nah, sekarang sampai begini saja, saya yakin kalau itu dikhotbahkan masih banyak orang Kristen yang keberatan dengan hal itu. Ya, kalau mereka keberatan, disitulah menurut saya mereka tidak mengerti Injil. Nah, sekarang coba, kalau saudara sudah beriman, kelaparan di dalam makanan, lihat ada pohon mangga di sebelah rumah, lalu saudara naik pohon mangga itu mau curi mangga, salah injak jatuh, mati. Selamat atau tidak? Atau masuk neraka? Itu akan menentukan seberapa saudara paham Injil. Dua kemungkinan ya. Apakah itu orang Kristen KTP saja yang mungkin pura-pura jadi Kristen kah, lalu pergi mencuri, atau orang Kristen sungguh-sungguh hanya jatuh? Bagaimana kalau dia mati tidak sempat pengakuan dosa? Pas mau mati, ya Tuhan ampunilah hambamu. Oke lah. Tapi kalau mati tanpa minta ampun dosa, bagaimana? Waktu Tuhan Yesus menebus dosa saudara itu, dosa yang mana sih? Permisi, kamu lahir tahun berapa? 2003. Ya. Sudah terima Yesus tahun berapa? Ya. Kira-kira tahun berapa? 2015. Rencana mati tahun berapa? Oke, contoh ya. Lahir 2003 ya. Terima Yesus 2015 ya. Katakanlah mati 2060. Waktu terima Yesus 2015, Yesus menghapus dosamu. Dosa dapat ditebus, dihapus hanya oleh darah Yesus. Maka semua dosamu dari 2003 sampai 2015, set, hapus. Besok 2016 masih berdosa. 17, 18, 19 sampai 2060 masih banyak ya. Bahkan lebih banyak dari yang ini. Pertanyaannya, Yesus tebus yang ini apa tidak? Yesus tebus dosa kita besok atau tidak? Kalau dia hanya tebus dosa mulai kita percaya ke belakang dan kita masih umur panjang, maka kita akan masuk neraka semua. Karena itu lebih baik pas terima Yesus mati. Ya kan? Habis Yesus bayar semua, langsung almarhum masuk surga, suci. Ya kan? Tak ada dosa. Tapi karena ternyata kita masih umur panjang dan dosa masih banyak ini. Kalau dosa yang di sini tidak dibayar, kita semua nggak ada yang lolos. Dan penebusan menjadi sia-sia. Kalau kita baca banyak Alkitab mengatakan dia akan mengampuni segala dosamu, menyucikan kamu dari segala kejahatan, segala. Kalau segala berarti dia bayar sampai dosa pertama yang kau buat, sampai dosa terakhir sebelum kamu turun ke liang lahat. Kalau dia bayar semua, dosa mana yang perlu kamu bayar sendiri? Kalau begitu, seandainya saya berdosa besok, saya sudah sungguh-sungguh percaya, apakah saya akan masuk neraka? Bukankah dosa saya besok itu juga Kristus telah menebusnya? Lalu ada orang bilang, jadi saya berdosa besok juga Kristus sudah membayar semua, pasti selamat? Iya, asik. Kalau begitu marilah kita berdosa.
maka kalau kau pikir begitu, kau akan masuk neraka. Mengapa? Karena pikiran itu menunjukkan kamu belum percaya. Karena orang kalau sudah percaya, dia dikuduskan dalam pikirannya dan dia selalu rindu taat. Begitu tidak taat, itu menyiksa dia. Tapi anehnya kamu bisa senang untuk tidak taat. Berarti belum ada pencerahan Roh Kudus dalam pikiranmu. Maka itu menunjukkan kamu bukan orang percaya. Makanya di 1 Yohanes 2 itu, anak-anakku, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Iya, jangan berbuat dosa. Tapi apabila kamu berbuat dosa, ini berarti untuk dosa yang nanti kan? Ingatlah bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Allah, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Berarti segala dosa kita itu adalah dosa yang nanti itu. Karena jangan berbuat dosa, tapi seandainya berbuat dosa, berarti semua dosa itu yang di Kristus pendamaian, itu menyangkut dosa nanti. Kalau begitu, bagi orang Kristen, pasti selamat ya. Karena tidak ada satu dosa pun yang membuat dia tidak selamat. Pak, bagaimana kalau dia murtad? Ya, yang murtad itu bukan Kristen sungguh-sungguh. Kalau dia Kristen sungguh-sungguh, pasti tidak murtad. Maka, kalau kamu mati hari ini, yakinkah kamu bahwa kamu akan masuk surga? Jawabannya akan menentukan orang itu percaya Injil atau tidak. Kalau dia bilang tidak yakin, maka dia bukan orang percaya. Apalagi kalau dia yakin tidak. Ya saudara, tidak yakin dengan yakin tidak itu beda ya. Saya tidak yakin masuk surga, tapi saya yakin tidak masuk surga. Nah itu pasti bukan orang percaya. Sementara orang yang yakinkah akan masuk surga, yakin. Juga belum tentu orang percaya. Karena harus lihat, mengapa kamu begitu yakin? Ya kan saya sudah dibaptis. Saya bukan hanya sudah dibaptis, tapi baptis selam. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Sungai Yordan. Waktu Holy Land Tour. Ya. Jadi saya yakin pasti selamat. Kalau begitu, biar yakin begitu pun tetap tidak selamat. Tidak, itu orang Kristen KTP. Jadi yang yakin saja belum tentu selamat. Apalagi yang tidak yakin, lebih-lebih yang yakin tidak. Ya. Nah, yang ini nih Injil. Nah, yang Injil begini nih kan jarang dibicarakan di gereja. Dan banyak orang Kristen tidak ngerti. Tapi mereka mengaku percaya. Percaya tapi tidak mengerti. Nah, ini bahaya. Berarti kalau kamu tidak mengerti ini dan kamu bilang kamu percaya, kamu tidak sungguh-sungguh percaya. Karena iman yang benar itu harus melibatkan pengertian. Kedua, emosi atau perasaan. Jadi tidak hanya cukup percaya secara intelektual. Perasaan itu terlibat. Perasaan ini misalnya ada rasa sedih karena dosa. Rasa penyesalan karena dosa. Ini soal perasaan. Merasakan betapa besar kasih Allah. Merasakan keyakinan keselamatan. Merasakan sukacita karena penebusan. Saudara lihat si Sakeus ya. Dia segera menerima Yesus dengan sukacita. Saya pernah bikin seri khotbah dari Sakeus tentang menerima Yesus. Lalu Sakeus menerima Yesus. Di bagian bawah Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Berarti Sakeus menerima Yesus, lalu Yesus bilang hari ini terjadi keselamatan. Maka ada hubungan antara menerima Yesus dan keselamatan. Terima Yesus, selamat. Tidak terima Yesus, tidak selamat. Lalu bagaimanakah langkahnya ketika Sakeus sampai dalam urusan penerimaan Yesus? Pertama, terima Yesus itu harus segera. Lalu Sakeus segera terima Yesus. Terima Yesus itu jangan tunda-tunda. Pak, kalau orang pas mau mati baru terima Yesus, selamat? Selamat. Kalau begitu saya tunggu pas mau terima Yesus saja.
Kan penjahat di sebelah Yesus itu kan pas hari mati baru terima Yesus, kan selamat. Iya, masalahnya tidak semua orang tahu hari terakhirnya. Kalau dia sakit-sakitan, mulai gula darah, asam urat, ya segala macam, mulai menurun-menurun, kan bisa sadar bahwa ini mau mati nih kan, terima Yesus. Pas rasa-rasanya sudah detik terakhir baru terima Yesus. Tapi kan dalam kenyataannya ada orang sudah bau tanah tapi tidak mati-mati. Dan ada orang yang bau parfum tahu-tahu mati. Ya kan? Habis semprot-semprot turun dihajar oleh bis mati langsung. Ya. Itu di Yunani itu pernah ada kisah nyata. Seorang bapak sehat walafiat, sore-sore dari rumah keluar ke halaman rumah, tiba-tiba sesuatu terbang dari langit, hantam kepalanya dan jatuh mati. Dia mati tanpa tahu apa yang menyebabkan dia mati. Dan semua orang juga heran, karena ternyata yang melayang dari langit menghantam kepala dia itu adalah seekor penyu. Dan orang semua heran, mengapa ada penyu yang terbang dari langit? Setelah berbulan-bulan baru ketemu jawabannya. Rupanya seekor elang biasa menangkap penyu dari laut untuk jadi mangsanya. Itu kebiasaannya. Rupanya hari itu elang menangkap penyu yang terlalu gemuk. Sampai waktu elang bawa di atas itu, dia tidak sanggup lagi, terpaksa dia lepas. Begitu dia lepas, pai tua punya keluar dan mati. Nah kalau sudah begitu, masihkah kita sadar dan menerima Yesus? Gak bisa, karena itu terima Yesus itu segera, jangan tunda-tunda. Tapi kedua, lalu Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita. Zakheus itu pemungut cukai paling dibenci sampah masyarakat pada waktu itu. Makanya lihat orang Farisi berdoa, aku puasa 3 kali, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Bayangkan, dalam doa saja masih sindir orang. Gitu. Zakheus sangat dibenci. Tapi dia bilang, dia terima Yesus dengan sukacita. Terserah orang mau anggap dia itu sampah masyarakat. Tapi begitu dia terima Yesus, sukacita besar. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Ya, makanya biarpun kalau sudah terima Yesus, biar banyak susahnya, tantangannya, tapi ada sukacita. Ya, ketiga, terima Yesus itu harus dengan kesadaran bahwa bukan kita yang menemukan dia, tapi dia yang menemukan kita. Yesus masuk ke kota Yeriko, kelihatannya kebetulan. Kebetulan ada Zakheus yang di atas pohon. Semua serba kebetulan. Seolah-olah Zakheus yang punya kerinduan untuk lihat Yesus. Tapi di bagian akhir dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau begitu bukan Zakheus yang ketemu Yesus, Yesus yang ketemu Zakheus. Dan yang keempat, sebentar saya jelaskan. Tapi perasaan itu harus terlibat ya. Gak bisa. Kalau orang percaya semua tapi akal budi ngerti. Coba lihat Matius 19. Orang muda yang kaya itu ya. Ayat 22. Langsung ayat terakhir. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Tapi lihatlah cerita tentang anak yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini pikirannya mulai jalan. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku sendiri di sini mati kelaparan. Ini pikirannya mulai jalan. Bayangkan saudara, dia kerja sebagai penjaga babi, lalu dia sampai makan makanan babi. Bayangkan, makan babi saja haram, apalagi makan makanannya babi itu. Ya, double haram itu. Tapi dia mulai menyadari, berarti pikirannya. Terus, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Ini perasaan. Perasaan ketidaklayakan. Tapi, ya, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tindakan, kehendaknya.
Jadi iman benar itu pikiran terlibat, perasaan terlibat, kehendak harus terlibat. Ya. Kelima, iman yang benar tidak akan mempunyai cadangan kepercayaan atau agama lain. Iman kepada Yesus hanyalah iman. Iman kepada Yesus itu adalah iman yang hanya kepada Yesus. Ketika ada kepercayaan yang lain di samping Yesus, bukan iman. Orang Samaria di Kisah pasal 8. Seorang yang namanya Simon, si penyihir. Dia kelihatannya percaya kan. Tapi rupanya dia masih punya konsep yang lama soal membeli kekuasaan dengan uang. Sementara dia seolah-olah sudah percaya Yesus, tapi keyakinan lama masih di bawah. Gereja Korintus juga menghadapi masalah itu. Praktek agama dan adat istiadat lama. Paulus nasihati mereka, hindari perjamuan-perjamuan yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Tapi mereka sudah percaya Yesus, tapi masih terpengaruh dengan pemahaman yang lama. Demikian juga dengan orang Galatia. Lalu semacam terjadi sinkretisme, memegang dua keyakinan. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan atau tidak sama sekali. Satu raja-raja, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau Baal, ikutlah dia. Jangan setengah Tuhan, setengah Baal. Ya, Yosua 24. Takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Ambil keputusan, Allah atau Allah nenek moyangmu. Tuhan tidak suka sinkretisme. Ada orang bilang, Pak, saya memilih beragama dua, Kristen dan Islam, Krislam. Karena kenapa? Karena dua agama ini selalu bertentangan. Saya sering tidak tahu mana yang benar. Jadi saya beriman kepada dua-dua. Supaya kalau ternyata Kristen salah, saya masih bisa diselamatkan oleh Islam, melalui Islam. Tapi kalau ternyata Islamnya salah, saya diselamatkan melalui Kristen. Bukankah itu bijak? Itu bukan bijak, itu tidak beriman namanya. Itu artinya kamu tidak pernah sungguh-sungguh percaya baik kepada Kristen maupun Islam. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita pakai ban mobil biasa, ya, yang dari karet isi angin, ya, selalu bawa ban serep kan? Kenapa bawa ban serep? Karena siapa tahu ban bocor. Tapi bagaimana kalau ban kita itu ban yang tak bisa bocor? Saya dengar katanya sekarang ada cairan khusus yang bisa disuntikkan ke dalam ban, yang kalau dia bocor dia nutup sendiri. Atau kalau saudara bikin ban sendiri dari campuran semen yang tak mungkin bocor, perlukah bawa ban cadangan? Nggak perlu lagi, itu mau kemana saja tabrak saja, karena yakin penuh ban dari cor-coran itu tak mungkin bocor, ya kan? Nah kalau sudah yakin nggak perlu serep. Kalau perlu serep artinya masih ada kemungkinan ini. Kalau saudara perlu benar-benar percaya Yesus, buang semua. Ya, Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kalau begitu, nggak perlu yang lain. Buang semua. Pegang Yesus saja. Kalau sudah pegang Yesus, jangan lepas. Saya selalu bilang, orang tawar saya, Pak, maukah jadi Islam? No. Kenapa? Masakan ku buang emas ini dan ganti dengan seng? Di tangan saya sudah ada emas. Masa saya ganti dengan seng? Di tangan saya ada kepastian keselamatan. Masakan saya ganti dengan mudah-mudahan? Ya. Terakhir, iman sejati
sungguh-sungguh harus diikuti dengan pertobatan dari dosa dan perubahan hidup. Nah, ini yang seringkali jadi soal bagi orang. Mereka sukar menerima kebenaran selamat karena iman saja, karena berpikir bahwa perlu ada perbuatan. Ya, dan ayat favoritnya yaitu Yakobus 2. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi sebenarnya begini, memang selamat itu karena iman. Tapi kalau imannya benar, dia pasti melahirkan perbuatan. Mengapa? Karena seperti saya bilang tadi, kalau kamu percaya Yesus, pasti dapat Roh Kudus. Lihat Yohanes 7. Barang siapa percaya padaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Berarti mereka yang percaya dapat roh. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan? Ketika kamu percaya. Jadi kalau kamu percaya tanggal 12 juga dapat Roh Kudus. Tidak bisa kamu terima Yesus tanggal 12, nanti tahun depan baru dapat Roh Kudus. Melalui KKR penumpangan tangan. Tidak. Memang di dalam Kisah Para Rasul ada beberapa kasus di mana orang sudah percaya Yesus tapi belum dapat Roh Kudus, tapi kasuistik. Ada penyebab, alasan, konteks di sana. Tapi selain pengecualian itu karena faktor sejarah juga. Ya. Tapi standarnya adalah bahwa waktu kamu terima Yesus, kamu dapat Roh Kudus. Walaupun kamu nggak bahasa roh, kamu pasti ada Roh Kudus. Walaupun kamu nggak bala, kamu pasti ada Roh Kudus. Asal kamu sungguh-sungguh percaya. Ya, karena kalau kamu tidak ada Roh Kudus, kamu bukan anak bapamu, anak bapak sebelah. Ya, nah kalau Roh Kudus diberikan waktu kamu percaya, Roh Kudus diberikan pada hari kamu percaya. Kalau Roh Kudus namanya saja Roh Kudus, maka dia akan kerja menguduskan. Ini yang namanya sanctification. Setelah justification, pembenaran, ada sanctification, pengudusan. Maka Roh Kudus akan beroperasi di dalam diri saudara, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, lalu akhirnya melahirkan perbuatan dalam bentuk buah roh. Maka Galatia 5, 22, 23 itu, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi kamu beriman, dapat Roh Kudus, lalu kamu pasti akan muncul perbuatan. Nah, berarti iman yang benar itu pasti berdampak pada perubahan hidup. Sehingga kalau orang mengaku bahwa dia sudah beriman tapi hidupnya tidak ada perubahan sama sekali, kita nggak bicara suci sempurna ya. Nanti sampai surga baru suci sempurna. Kita bicara perubahan. Kalau kamu tidak ada perubahan sama sekali, stagnan atau cenderung menurun, imanmu tidak benar. Kalau imanmu benar, dia akan naik grafiknya. Biarpun turun, jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Ya, naik 3 langkah, jatuh 2 langkah. Ya, naik lagi 4 langkah, jatuh 2. Tapi kalau tarik grafiknya naik. Maka disitulah perbuatan muncul. Jadi sebenarnya perbuatan itu, tadi saya bilang ya, buang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Lalu apakah kita perlu berbuat baik? Perlu, tapi bukan urusan keselamatan. Karena urusan keselamatan hanya iman saja. Nanti sudah selamat, baru perbuatan baik muncul. Jadi bagaimana perbuatan baik dianggap sebagai syarat keselamatan? Ya. Coba lihat gambaran ini. Ada orang sakit, lalu dia minum obat, lalu dia sembuh, lalu dia bisa olahraga atau bekerja. Lihat baik-baik ya. Dia sakit, dia minum obat, dia sembuh, dia olahraga lalu bekerja. Apa yang membuat orang sakit ini sembuh? Apakah olahraga?
Apa yang bikin dia sembuh? Apakah olahraga? No. Lalu apa yang bikin dia sembuh? Obat. Berarti obat itu adalah penyebab kesembuhan. Lalu apa bukti bahwa dia sembuh? Yaitu dia olahraga. Saya sudah sembuh, coba jalan 2 meter, kayak ayam mati. Kamu ini mengaku sembuh, tapi jalan tidak bisa. Kerja tidak bisa, olahraga tidak bisa. Ini yang namanya pengakuan di mulut, tapi action tidak ada. Kalau begitu, pengakuanmu bahwa kamu itu orang yang sudah sembuh, itu omong kosong. Itu pada hakikatnya mati. Tapi kalau pengakuanmu benar, pasti kamu bisa. Jadi harus dibedakan antara bukti atau hasil dengan penyebab. Penyebab kamu sembuh itu bukan olahraga, itu bukti. Penyebab kamu sembuh itu obat. Bukti kamu sudah sembuh itu kamu bisa olahraga atau kerja. Sekarang kita bawa ini. Orang berdosa, beriman, selamat, taat, dan berbuat baik. Sekarang, apa yang menyebabkan dia selamat? Taat? No. Apa? Iman. Iman itu adalah penyebabnya. Tapi apa bukti kamu sudah selamat? Taat. Berbuat baik. Ya, jadi ketaatan atau berbuat baik itu adalah bukti kamu sudah diselamatkan. Jadi saudara, lalu kita juga lihat dari kronologi waktu ya. Next. Ini adalah jalan hidup kita waktu kita orang berdosa. Ini kita berdosa. Nah, menurut Alkitab, waktu kita masih orang berdosa, status kita nggak ada perbuatan baik sama sekali. Roma 3:12, tidak ada orang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau tidak ada perbuatan baik, bagaimana bisa selamat dengan berbuat baik? Perbuatan baiknya tidak ada. Ya, nah itu mungkin perlu jelaskan lebih jauh tentang hal itu. Nah, terus satu titik saudara terima Yesus, percaya Yesus. Pada waktu saudara percaya Yesus, kamu jadi orang benar. Statusmu dari orang berdosa diubah jadi orang benar. Ini yang namanya justification. Nah, waktu kamu terima Yesus itu, pada titik itu juga, hari itu juga kamu selamat. Makanya Yesus bilang, hari ini juga terjadi keselamatan. Maka percaya Yesus tanggal 15, selamat tanggal 15. Masuk surganya tanggal berapa? Belum tahu kan? Kapan mati dulu kan? Kalau begitu selamat dengan masuk surga itu tidak sama. Selamat itu bisa dialami dari sini. Masih di dunia ini. Masuk surga tunggu mati dulu. Masuk surga itu adalah kelanjutan dari keselamatan. Hidup kekal itu waktu saudara percaya Yesus. Tapi hidup kekal tidak identik dengan surga. Karena kita sudah hidup kekal walaupun belum masuk surga. Hidup kekal ini berlanjut sampai mati, lanjutkan di surga. Ya, lanjutkan di surga. Jadi saudara lihat titiknya hari ini. Nah, setelah hari ini kita selamat, Roh Kudus diberikan. Waktu Roh Kudus diberikan oleh kita, maka ada perbuatan baik. Jadi saudara lihat dari gambar ini, sebelum orang percaya Yesus tidak ada perbuatan baik. Jadi bagaimana perbuatan baik bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Perbuatan baiknya muncul di sana. Kalau begitu supaya selamat, jangan berbuat baik. Beriman saja, kamu akan selamat. Tapi kalau imanmu benar, perbuatan baik pasti muncul. Ya. Tadi saya share tentang Sakeus. Sakeus menerima Yesus itu segera. Menerima Yesus itu harus sukacita. Menerima Yesus itu harus dengan kesadaran bahwa kita yang ditemukan oleh Kristus. Tapi tambahan untuk Sakeus, menerima Yesus itu harus ada perubahan hidup. Sakeus itu pemungut cukai paling dibenci. Kenapa? Karena dia selain kaki tangan Roma, juga seringkali jadi koruptor yang makan duit rakyat banyak, maka dibenci. Tapi begitu dia terima Yesus, lihat ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kuganti 4 kali lipat. Perubahan kan? Tuhan, setengah dari milikku kuberikan pada orang miskin.
Kita nggak tahu duit Sakeus berapa ya. Ya, kalau 100 juta maka 50 juta sudah untuk orang miskin. Dan saya yakin banyak orang Kristen tidak berani itu. Jangankan 50%, 10% saja susahnya minta ampun ya. Itu pun masih pakai acara perdebatan lagi, apakah persepuluhan masih berlaku atau tidak. Ya kan? Itu kan. Ya, susah itu. Tapi ini 50%. Kalau misalnya dia punya uang 100 juta, 50 juta sudah untuk orang miskin. Lalu sekiranya ada sesuatu yang kuperas seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita nggak tahu dia peras berapa banyak orang. Ya, kalau dia peras banyak orang lalu dia ganti 4 kali lipat, kira-kira sisa bagi Sakeus itu berapa? Mungkin sedikit sekali ya. Tapi saya baca satu komentar begini. Sakeus setelah terima Yesus, dia ingat dia pernah peras orang. Berarti dia punya hutang pada orang lain. Dia ganti dengan bunga sekalian 4 kali lipat. Jadi Sakeus sudah terima Yesus, tapi dia tetap ingat utangnya harus bayar. Banyak orang Kristen punya banyak utang. Setelah percaya Yesus, mereka mempunyai prinsip, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan apa yang di hadapan. Ya, gak bisa. Ingat, darah Yesus hanya membayar hutang dosa, tapi hutang uang harus kau bayar sendiri. Ya. Saya kemarin baca satu postingan di Facebook. Ingat, hutang itu bukan mantan yang harus dilupakan dan move on darinya. Utang harus selalu diingat. Bahwa Sakeus ingat hutang dan mau kembalikan 4 kali lipat. Ini menunjukkan ada perubahan hidup. Ya, luar biasa. Karena Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Itu lagunya Erlin Pirena nyanyikan. Ya bagus ya. Sejak aku terima Yesus ada perubahan ajaib. Itulah iman yang benar. Kalau sudah paham begini, maukah saudara percaya Yesus? Kalau sudah benar-benar percaya seperti saya jelaskan, syukur, alhamdulillah. Ya, saudara harus bersyukur karena bukan manusia yang menyatakan itu padamu, Bapa di surga. Tapi kalau belum, bersyukur juga bahwa hari ini dengar untuk memperbaiki pemahaman. Dan semua saudara yang ikut khotbah ini dari Zoom, saudara di mana saja, jangan kira saudara sudah percaya kalau saudara tidak paham baik-baik. Pahami ini baik-baik. Kalau belum terima Yesus, segeralah terima Yesus sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita. Amin.